kita temani Dr. Iin akan menyampaikan topik-topik apa saja atau topik BCCT temanya apa akhir fase 2 ya. Jadi nanti teman-teman di akhir fase ini kira-kira di semester 6 gitu ya ada ujian istilahnya ujian fase 2. Namun demikian nanti di tiap semester ada mini OC ya seperti biasanya untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi yang sudah kita dapat. Dipersilakan Dr. Iin untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dr. San atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Ya, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Indra Sari atau bisa dipanggil Dr. Iin dari bagian saraf. Saya tadi kalau Dr. San itu sebagai ketua untuk Skills Lab-nya ya, ketua Skills Lab-nya Dr. Santosa. Kemudian kalau saya sebagai koordinator fase kedua ya, fase klinis tahun ketiga, koordinator tahun ketiga, sorry. Jadi adik-adik sekalian kan sudah semester 5 ya, semester 5 semester 5 udah masuk ke tahun ketiga, masih fase kedua, fase klinis. Nah, kalian akan masih sama seperti yang tahun pertama dan kedua juga akan mendapatkan materi BCCT ya. Hanya saja apa saja ya materi-materi yang akan diajarkan pada tahun ketiga ini, maka saya akan memberikan overview ya. Mungkin bisa dibantu slide-nya nanti sama Mbak Sofi. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Saya akan menyampaikan overview dari BCCT, Basic Clinical Competence Training Skills Lab tahun ketiga yang akan adik-adik hadapi selama 1 tahun ke depan. Ya, ya, mungkin ya. Terima kasih Mbak Sofi. Jadi yang di sebelah kiri itu merupakan mapping kurikulum ya adik-adik sekalian. Adik-adik fokus ke semester 5 dan semester 6 ya. Nah, di situ kan SKS-nya sudah tambah banyak ya, Dek ya. 24 SKS ya. Dan ini sudah adik-adik sudah melewati tahun pertama semester 1, 2, 3, 4 seperti itu dan di sini kalau yang sebelumnya maaf Mbak Sofi masih slide pertama. Slide yang tadi. Sebentar, ini kok slide-nya jalan sendiri sebentar. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu diperbaiki. Nah, sekedar mengingatkan ya Dek, kalian ada 7 semester, nanti di akhir ke semester ke-7 itu sudah akan terpapar dengan OSCE Kompre ya, sebagai evaluasi dari pembelajaran OSCE dari semester 1 sampai semester 6, di semester 7 akan ada OSCE Kompre. Jadi sekarang sudah semester 5, hati-hati sudah mendekati semester 7, jadi tetap serius ya, tetap mendalami dan memberi perhatian juga kepada BCCT ini ya Dek ya. Nah, konsepnya masih sama Dek, yaitu spices ya, di mana BCCT ini pada dasarnya berbasis pada adik-adik sekalian ya, pada mahasiswa, student center, kemudian program based learning, terintegrasi, community, kemudian early exposure dan juga terstruktur. Ya, itu konsep yang ingin disampaikan pada program pembelajaran BCCT. Baik, nah yang di sebelah kanan adik-adik bisa lihat ada lingkaran ya. Nah, itu adalah skill yang diperlukan ya, yang diharapkan nanti bisa kalian peroleh di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bisa kalian lihat ya, Dek, kalau di tahun pertama itu kan konsepnya masih basic clinical skill. Ya, masih basic. Di tahun kedua, tahun yang kemarin, itu kalian sudah lebih maju lagi ya, di mana kalian juga belajar tidak hanya basic tapi juga spesifik exam ya, pemeriksaan spesifik dan juga memanage ya, latihan manajemen integrated dan kompleks.
Nah, di tahun ketiga ini ya Dek ya, semester 3 dan semester 5 dan semester 6, maka konsepnya adalah kalian sudah lebih baik lagi memiliki konsep manajemen terintegrated, kompleks, dan juga belajar negosiasi dan kasus-kasus emergensi. Harapannya seperti itu ya, sehingga fase klinis, fase 2 bisa skill untuk manajemen, negosiasi, dan juga emergensinya bisa kalian peroleh dengan baik ya. Nanti di tahun keempat adalah komprehensi ya, dan jangan lupa asesmen akhirnya adalah sebelum masuk ke asistensi, yaitu OSCE Kompre ya, seperti yang kalian lihat di tabel credit mapping yang ada di sebelah kiri. Jadi ya lebih serius lagi ya, karena sudah semakin mendekati ke arah OSCE Kompre. Baik, slide berikutnya, terima Mbak Sofi. Nah, fasilitas yang ada di Skills Lab ya untuk mendukung kalian ya bisa menjadi dokter yang baik dan berkompeten itu masih tetap sama. Kalian juga sudah melewatinya di tahun pertama dan tahun kedua. Harapan kami kalian bisa menggunakan fasilitas tersebut seoptimal mungkin ya. Ada banyak sumber-sumber pembelajaran yang bisa diperoleh ya dari Skills Lab, dari ya tools, equipment, manekin, kemudian buku-buku manual, video juga sudah disampaikan ya sebelum pembelajaran biasanya. Juga ada ASMA, asisten mahasiswa, dan staff supporting staff juga yang membantu memfasilitasi kalian untuk mendapatkan pembelajaran seoptimal mungkin dari skills laboratori. Aktivitas pembelajaran ya dengan integrated briefing, practical season ya dengan instruktur, dan ada juga training dari senior student ya, juga dibantu dengan asisten mahasiswa. Nah, asesmennya nih ya, asesmennya sumatif tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Santosa ya. Jadi tetap ada tes sumatif berupa OSCE ya, ada mini OSCE ya, ini di tahun pertama, kedua, dan ketiga ya. Kemudian OSCE di tiap fase 1, fase 2, dan yang terakhir adalah OSCE Kompre ya. Jadi kalian nanti fokusnya ke OSCE fase 2, kemudian mini OSCE tahun ketiga. Ya, di tiap semester nanti juga ada OSCE. Next, Mbak Sofi. Nah, ini ya adik-adik sekalian, terkait dengan materi apa yang akan kalian dapatkan pada BCCT tahun ketiga ini, yaitu ada berapa nih? 8 blok ya, sekitar 8 blok. Dari blok 2.4 sampai 2.11 ya, 2.4 sampai 2.11. Oke, kemudian bloknya apa saja itu sebenarnya sama ya dengan yang di yang di lecture seperti itu, kan karena kita mengikuti hanya saja materi-materinya yang terkait dengan apa yang akan dipelajari pada BCCT tiap blok. Misalnya di blok 2.4, blok diare, maka kalian akan mendapatkan materi terkait dengan konsultasi klinik, competence limitation and referral, serta belajar cara pemasangan NGT, kemudian integrated patient management. Yaitu yang di blok 2.4 yang sebentar lagi nanti akan kalian sebentar lagi ya akan berjalan ya. Kemudian blok titik 2 blok UDEM, urinary dan metabolic problems, maka kalian akan mendapatkan materi mengenai pemeriksaan vaskular perifer. Kemudian ini juga menarik nih ya yang suka ya, kalian akan belajar sirkumsisi seperti itu, kemudian pemasangan kateter uretra, kateter, kemudian proses peresepan secara rasional, dan juga ditutup dengan integrated patient management. Itu di materi blok 2.5. Jadi nanti akan dapat belajar sirkumsisi ya bagi yang suka nih, tindakan pembedahan. Kemudian di blok 2.6
6 ya terkait dengan blok dyspnoe, cough dan cyanosis, maka kalian akan mendapatkan materi tentang pemeriksaan toraks ya. Ini kelanjutan dari pemeriksaan toraks pertama yang sudah kalian dapatkan. Ini pemeriksaan toraks kedua yaitu masalah-masalah jantung, kemudian pemasangan intubasi endotrakeal ya defibrilator juga ya. Kemudian pemeriksaan resusitasi neonatal 1 dan 2, juga pemeriksaan radiologi, advanced radiology and imaging. Selain itu juga akan ada materi dari patologi klinik, ini acid fast mikro atau patologi. Acid fast Mikrobiologi, Dok. mikro Iya, ya Mbak ya, mikro acid fast staining, dan juga ditutup dengan ya di tiap blok ada integrated patient management. Yang menarik juga ya blok 2.6. Selanjutnya 2.7 tumor prioritas dan blok tumor ya, prioritas dan discharge, maka kalian akan mendapatkan materi mengenai pemeriksaan penyakit-penyakit yang ditransmisikan secara seksual ya, kemudian pembedahan minor dan juga pemeriksaan breast examination ya. Itu juga menarik ya, di blok 2.7 ada minor surgery bagi yang suka tindakan ya. Kemudian blok 2.8 blok trauma, movement problems dan hemorrhagic, maka kalian akan mendapatkan materi ini mengenai pemeriksaan trauma ortoped dan juga rehabilitasi medik terkait dengan fisioterapi post-stroke, terus pemeriksaan pada kasus-kasus trauma head and neck ya, kemudian integrated patient manajemennya terkait dengan manajemen luka ya. Itu dua di blok trauma ya, sesuai dengan nama bloknya, blok trauma, maka konsepnya banyak terkait dengan bagaimana pemeriksaan pada kasus trauma. Kemudian di blok 2.9 ya adik-adik sekalian, ini bloknya Opskin tentang masalah reproduksi, maka kalian akan mendapatkan materi terkait dengan konseling ya, cara konseling, family planning dan genetics, kemudian pemeriksaan untuk IUD gitu, pemasangan IUD, kemudian pemasangan dan pelepasan implan ya, ini terkait dengan pemeriksaan di bagian obstetrik ginekologi, yang kemudian nanti juga ada integrated patient manajemennya juga ya di blok 2.9. Kemudian yang 2 blok berikutnya ya, 2 blok terakhir. Nah, blok 2.10 nanti kalian akan mendapatkan materi terkait dengan materi utamanya dari psikiatri ya, sesuai dengan bloknya, blok ansietas, depression, dan masalah-masalah behavior, di mana kalian akan belajar mengenai cara-cara pemeriksaan penyakit-penyakit mental, baik minor ataupun mayor. Kemudian ya terkait dengan masalah edukasi ya, edukasi kesehatan, kemudian bagaimana bagaimana kemudian kalian mengedukasi terkait dengan menghentikan habit smoking. Nah, terakhir di blok 2.11 ya terkait dengan blok health system dan disaster management, maka nanti asesmennya, oh ya tadi asesmennya di semester yang di tiap semester ada. Kalau yang setelah blok 2 ya. Nah, ini setelah blok 2.6 maka akan mendapatkan asesmen sumatif ya di BCCPT ini di akhir semester 5. Kemudian nanti di akhir tahun asesmen sumatif akan berhadapan dengan asesmen atau ujian di ujian fase 2 ya, ujian sumatif, ujian OSCE fase 2. Jadi ada 2 kali ujian OSCE ya, yang satu ujian semester dan yang ini ujian fase. Oke, baik. Next slide. Itu ya, Dek,
sekilas overview tentang materi-materi apa yang akan kalian dapatkan pada tahun ketiga ini ya. Gimana, menarik ya? Ada yang tadi tentang materi banyak tentang terkait trauma, kemudian bedah, opskin, psikiatri, ya, pemasangan NGT dan lain-lain. Jadi ya masih tetap menarik materi-materi di tahun ketiga. Nah, ini mengingatkan kembali adik-adik sekalian karena kalian sebenarnya kan sudah mendapatkan ini ya, sudah tahu tentang rules atau aturan-aturan eh, berada di belajar di skills laboratory. Ini sekedar mengingatkan kembali supaya kalian jadi lebih paham, lebih ingat ya. Yang pertama, adik-adik diharapkan mengikuti semua sesi praktikal tersebut ya, dan datangnya on time ya. Sebelum instruktur datang, kalian sudah harus ready, sudah harus bersiap ya di tiap ruangan ya, menggunakan gaun putihnya ya, jas putihnya ya. Jangan pada saat instruktur datang baru tergopoh-gopoh mengeluarkan gaun putih, kemudian menyembunyikan makanan biasanya ya. Biasanya masih makan baru memasukkan makanannya, mengambil jas putih enggak. Jadi pada saatnya, pada jamnya itu sebelum instruktur datang sebaiknya kalian sudah menyelesaikan, sudah bersiap. Jadi sudah memakai gaun putih, sudah bersiap, sudah menata ya. Kalau bisa malah sekalian sudah diambil alat yang akan digunakan untuk praktikum tersebut ya. Itu berarti kalian sudah ready, sudah bersiap untuk menerima pelajaran. Itu menunjukkan kesiapan kalian menerima pelajaran. Tinggal menunggu instrukturnya. Oke. Nah, tunggu Mbak. Yang kedua ya ini ya. Nah, ini makan, minum, dan penggunaan mobile phone atau alat-alat elektronik tidak diperbolehkan selama sesi skills laboratory BCCT tersebut berjalan. Ya, jadi sebaiknya kalau pada waktu jamnya BCCT tidak diperbolehkan, termasuk text messaging seperti itu ya. Jangan sibuk main HP, kemudian instrukturnya sibuk menerangkan. Pergunakan waktu sebaik mungkin, itu adalah kesempatan kalian untuk berlatih. Kemudian adik-adik sekalian, tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang kelas ya tanpa permisi dari instruktur. Kalau instrukturnya datang terlambat, maka sebaiknya kalian memperdalam kembali dengan membaca material yang berkaitan dengan sesi topik tersebut, atau yang sudah mulai mencoba ya berlatih gitu loh kepada teman sesama ya teman-teman sekelompoknya ya. Kemudian pada ya selama sesi laboratori, mahasiswa juga diperbolehkan untuk meminjam manekin atau ya peralatan dengan menggunakan ID card ya, kartu pelajar kalian, kemudian memeriksa apakah toolsnya itu lengkap atau tidak sesuai dengan manualnya. Kemudian kalau menemukan ada manekin atau peralatan yang rusak, seharusnya sesegera mungkin dilaporkan kepada ya teman-teman yang di skills laboratory. Kemudian artinya kalian sudah tahu nih, sudah ada yang rusak sebelumnya gitu loh. Karena kalau misalnya manekin atau tools tersebut ternyata rusak setelah digunakan, maka itu dianggap kesalahan mahasiswa dan ya sebagai konsekuensinya diharapkan untuk mengganti ya. Makanya pada saat kalian meminjam diperiksa dulu ya Dek ya, apakah sudah ada kerusakan atau belum. Kalau misalnya sudah ada, segera dilaporkan. Karena kalau tidak nanti malah dikira malah kalian ya yang melakukan kerusakan. Itu next. Nah, mungkin demikian ya terkait dengan overview materi-materi yang akan kalian dapatkan selama tahun ketiga. Berikut refreshing kembali peraturan-peraturan yang
yang selama kalian belajar BCCT di laboratorium skills lab ya Dek ya, mudah-mudahan bisa dipatuhi dan bisa dimanfaatkan dengan baik waktunya sehingga kalian bisa berlatih ya dengan senang dan dengan gembira ya, karena kalau belajar dengan senang dan gembira nanti bisa masuk pelajarannya. Dan juga tertib dan disiplin dengan memperhatikan tadi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Mungkin demikian dari saya, dari adik-adik sekalian. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mudah-mudahan sudah jelas ya terkait materinya, cukup Ya, menarik juga. mudah-mudahan Dokter Iin Ya, sudah sama-sama Dokter jelas. Sam. Tapi jangan lupa ya kan ini BCT itu kan keterampilan. Betul. Jadi psikomotor, knowledge-nya jangan lupa di blog gitu ya. Karena teman kita di Skills Lab, BCCT itu juga perlu knowledge ya di sana. Teman-teman jangan melupakan juga ilmu-ilmu yang mendasari karena kan di samping keterampilan kalau keterampilan kan psikomotor tapi kan reasoningnya itu kan ada di keilmuan ya jadi teman-teman harus apa terpaksa belum bisa di sebelum apa ada briefing kan mengajukan pertanyaan ya mungkin diajukan aja ke narasumber atau ke instruktur ilmunya gimana ini dokter ya atau gitu ya jadi nanti saat melakukan keterampilan tidak bimbang gitu ya mengapa saya harus ini dulu mengapa saya Iya, harus cuci betul. tangan ya. Jadi kita memang harus menguatkan namanya penalaran klinis gitu ya Klinis. teman-teman ya Ya. Oke, jadi ini semua nanti arahnya memang ke arah penalaran klinis gitu ya. Sehingga teman-teman dalam menjalani keterampilannya itu tadi itu ya bisa senang, gembira, tidak takut salah, Hmm. kemudian mana yang didahulukan karena sudah ada alasannya yang di dalam keilmuan itu ya. Itu dulu Mbak Sofi, gimana narasumber kita, Dokter Rani atau Dokter Katrin? Tentu saja Dokter Katrin, namun beliau kesusahan untuk pesan sinyal. Dokter Oh San, Dokter iya, Iin, iya, beliau baru di Sarjito, jadi iya. baru pencari sinyal sebentar. Gitu. Iya, ya sambil menunggu ya. Jadi mengantarkan bahwa blog ini kan dari gastrointestinal ya, apa saluran pencernaan. Jadi nanti kasusnya mengarah ke sana ya. Ya, yang paling jadi teman-teman jangan lupa nih, ini ada standar kompetensi dokter Indonesia ya. Jadi kompetensinya itu ada permasalahan gitu ya. Ada penyakitnya, permasalahannya biasanya kalau di gastrointestinal mungkin mencret di hari itu Iya, ya. diare. Kemudian kesulitan makan misalnya gitu ya. Jadi nanti ada pelajaran nasogastrik tube gitu ya. Ya. Atau apa menerima nutrisi dengan selang gitu ya atau tidak hanya nutrisi ya mungkin ada perlu misalnya ada keracunan ada peristaltik yang atau ilius sehingga Menurun, iya. muntah-muntah ya Untuk sehingga harus dipasang dekompresi. dekompresi ya jadi teman-teman kalau apa ritnya penalarnya apa kuat nanti oh iya ini kasus ini harus kita pasang nasogastric tube misalnya gitu ya kemudian jadi yang terkait apa infus nanti ya, jangan lupa ini kan juga tahun ketika ada emergensi jangan lupa nanti siapa tahu ada kasus diare tapi perlu infus gitu ya pelajaran infus kan sudah didapatkan mungkin sebelumnya gitu ya jadi nanti ini kalau ada diare mungkin nanti atau dehidrasi nah mungkin perlu pemasangan infus ya seperti itu jadi mungkin nanti juga ada eh, apa ya akumulasi ya jadi repetisi dan akumulasi ya memang pelajaran yang fase satu diulang-ulang ya untuk menyelesaikan kasus-kasus klinik ya kemudian jadi eh, jangan lupa juga kemandirian ya jadi ini self regulating self directed learning ya harus kuat ya karena mungkin kasus-kasus IPM itu tidak banyak ya untuk latihan mungkin
ya kita rolling itu ya, mungkin tahun ini 2 kasus, untuk latihan 3 kasus. Tapi sebetulnya kasus-kasusnya banyak sekali ya, dari kasus dari apa lambung ya, ada GERD, ada gastritis gitu ya. Kemudian nanti ada kasus apa diare gitu ya. Nah, jadi appendicitis gitu ya. Jadi yang terlibat di blog ini mungkin tidak hanya apa, dari satu departemennya, tapi memang biasanya yang kompetensi yang sangat apa di masyarakat ya, mungkin diare ya, diare banyak kejadian anak-anak, jadi banyak apa patologinya atau etiologinya ya. Jadi teman-teman nanti mungkin eh, ya mengikuti blog ini ya, nanti terampil ya dalam menangani kasus diare, termasuk maaf ya nanti pengobatan gitu ya, manajemen istilahnya. Manajemen itu uh, melatih membuat resep ya gitu ya. Jadi mulai ya. Kalau belum sampai ya disampaikan ya, apa pakai prior knowledge ya. Jadi ilmu yang ada di pada saatnya pas ada topiknya nanti bisa sudah pintar ya. Sebetulnya sudah ada kok ya persepan itu ya. Jangan lupa diberi persepan untuk kasus-kasus ini ya. Oke, sambil menunggu itu, jadi teman-teman harus membuka kasusnya. Jangan lupa ya, ada di anak dan di dewasa ya. Jadi nanti kasus-kasus itu tidak hanya di seperti ini. Dokter ini kan dari neurologi ya. Neurologi itu juga ada dewasa, juga di anak ya. Nih, dewasa termasuk orang tua, nah, anak-anak termasuk remaja gitu ya. Jadi nanti kasusnya itu biasanya menyangkut dewasa, anak. Nanti kalau yang khas mungkin ada yang penyakit yang di wanita gitu ya, seperti tadi blok reproduksi biasanya pada di wanita gitu ya. Oke, sambil menunggu mungkin teman-teman yang ada pertanyaan, nah, kan sudah dikirimkan link ya. Nanti silakan mengisi pertanyaan untuk narasumber Dr. Roni maupun Dr. Katrin ya, terkait ini keterampilan ya, terkait gas abdomen ya. Ini topiknya apa ya nanti Dr. Katrin ya, Mbak Sofi ya? Terkait dengan NGT, Pak Sal. Oh, NGT. Oh, sudah langsung ya. Ini briefingnya sekali atau 2 kali tadi? Sekali mawon. Oh, sekali ya. Sudah langsung sekali. IPM-nya nanti dibahas kalian. IPM-nya Dr. Roni. Iya, IPM-nya ini Dr. Roni, Pak. Oh, iya. Nanti yang terakhir. Mereka Dr. Katrin masih kesulitan sinyal, jadi mohon untuk ditunggu sebentar, nggih, Pak. Keluar masuk beliau. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, ini kan terkait pemeriksaan abdomen juga ya, nanti ya agak kompleks ya. Jadi teman-teman mungkin juga udah apa ya, tangkas atau luas ya untuk pemeriksaan baik abdomen dasar maupun yang abdomen yang patologis ya. Jadi nanti teman-teman sudah mulai bisa menerapkan memilah-milah. Di samping nanti kalau biasanya kan kalau udah IPM kan ya, pemeriksaan yang relevan. Nah, dokter ini ada tip nggak ya kalau bingung toh lakukan pemeriksaan yang relevan itu bagaimana ya dokter ini ya? Iya, betul, benar sekali. Seperti kalau saya mungkin dari bagian neurologi misalnya ya, pemeriksaannya kan cukup banyak ya, Dek. Modalitas pemeriksaan yang dan ya, modalitas pemeriksaannya dari pemeriksaan neurologi umum, kemudian pemeriksaan neurologi yang spesifik, karena kalian tahun kedua kan sudah belajar pemeriksaan-pemeriksaan spesifik tadi kan cukup banyak. Jadi ya tipsnya baca dulu kasusnya, kemudian nah di situ kalian dinilai ya, critical thinking-nya itu dinilai, penalaran klinisnya itu dinilai dengan kasus seperti itu, kemudian pemeriksaan fisik yang sesuai apa ya gitu ya. Misalnya kalau di bagian saraf itu kasusnya kasus stroke seperti itu, maka dengan kecurigaan suspek stroke, maka pemeriksaan fisik yang sesuai, ya kalian melakukan pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensorik, pemeriksaan kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis, ditambah dengan pemeriksaan nervus cranialis yang sesuai dengan klinisnya. Misalnya pasien yang mengeluhkan ada perot, bicaranya cadel, maka
periksa nervus 7 dan 12 kayak gitu. Ya, Nah, ini dalam rangka jadi nih ya, Dokter Ian ya, patofisiologi ya. Karena iya kan mungkin betul. Jadi stroke itu kan gangguan vaskuler di dalam otak. Lalu ya, letaknya di mana, jaras-jaras yang kalau terkena apa. yang Ini juga terkena terlibat ya, apa nanti. ini juga nanti kalau di abdomen juga gitu ya. Ya Misalnya betul. Jadi keluarnya di situ memang eh, dinilai eh, penalaran klinis dari adik-adik sekalian ya, Dokter San ya. ya, ya Ap- nanti teman-teman ini bisa membuka buku atau kalau di Gamil disediakan ya di apa di buku itu mungkin kita buka panduan klinis ya, panduan klinis dokter layanan primer ya, teman kan utamanya di layanan primer, jadi panduan sana. Kemudian kalau sudah ingin lebih dalam lagi ya panduannya dokter spesialis ya, gastro ya, ahli internal gastro ya, jadi nanti boleh biasanya dari organisasi masing-masing ya, dari organisasi masing-masing dokter itu kan punya organisasinya, lalu mengeluarkan SOP-nya ya dokter ini ya, biasanya ya ada Ya, panduan-panduannya, panduan betul. klinisnya gitu ya. Jika kalau nanti terkait prosedural juga ada panduan keterampilan klinisnya juga. Nah, tapi nah, catatan nih dokter ini, kita harus memakai dulu panduannya UGM gitu ya dokter ini ya. Jadi maaf ya teman-teman, kalau bisa jangan memakai panduan dari institusi lain dulu ya. Kita menguatkan panduannya dari UGM ya. Oh iya, Dokter Katrin, selamat pagi. Ya, selamat pagi Dokter Katrin. Selamat pagi. Oh, alhamdulillah Ye, sudah bisa bergabung. sudah bagus. Ye, dipersilakan segera saja Katrin tentang NGT-nya. Monggo. Ya, apakah sudah terlihat nggih, Dok? Belum muncul. Monggo, Dokter Mbak Sofi, coba ini. Ya, Apa minta sih? tolong Mbak Sofi dok, karena sinyalnya di Ya, Sarjito kurang bagus. Iya. ya. Mbak Sofi dicoba lagi. Apakah sampun nggih, Pak San, Dokter Katrin? Sudah terlihat belum nggih? Kalau sekarang baru saya Sudah. Oh, nampak. Minta tolong dilebarkan. Terima kasih. Mohon maaf atas kendala sinyal. Ya adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana adik-adik melakukan pemasangan nasogastrik tube dan bagaimana adik-adik melakukan enema serta sedikit satu slide tentang bagaimana melakukan direct rectal examination atau rectal tissue. Slide. Slide-nya. Kenapa pemasangan NGT ini adik-adik harus kuasai? Karena ini adalah prosedur yang umum dilakukan, baik sebagai diagnostik maupun sebagai terapeutik dan pemberian akses nutrisi. Untuk prosedurnya adalah melalui salah satu lubang hidung, kemudian melewati nasofaring, esofagus, kemudian masuk ujungnya ke dalam lambung. Dan adik-adik harus mastering ini karena pemasangan NGT itu kebanyakan dilakukan dalam kondisi pasien sadar, meskipun ada beberapa pasien tidak sadar ya. Sehingga pada kondisi sadar tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien kalau adik-adik tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, persiapan ini penting yaitu penggunaan lokal anestesi pada saat melalui nasofaring ya, dan kooperatif dengan pasien selama prosedur tersebut dilakukan. Indikasinya tadi ya, untuk diagnostik, untuk mengetahui apakah masih ada perdarahan aktif dari lambung ataupun dari esofagus yang darahnya masuk ke lambung, aspirasi isi cairan lambung, identifikasi, kemudian identifikasi, jadi NGT itu bisa di-track ya, pada saat di X-ray akan tampak
tracknya pada esofagus dan gaster, serta mungkin untuk pemberian kontras radiografi selama pemeriksaan barium. Slide. Nah, yang paling sering digunakan adalah untuk terapeutik ya, yaitu untuk dekompresi lambung pada kasus-kasus ileus atas ya, bagian atas. Jadi mungkin ada obstruksi, mungkin paralitik ya, itu dilakukan dekompresi sehingga udara maupun cairan yang ada di lambung dapat dikeluarkan dan membuat pasien lebih nyaman. Kemudian juga untuk mengeluarkan racun material yang sebelumnya ditelan sesegera mungkin kalau ini ya, pada saat pasien di kondisi di emergency room. Dan mungkin ini diperlukan endoskopi pada kasus-kasus corrosive ingestion. Lalu pemberian obat-obatan melalui selang, pemberian nutrisi, serta mungkin ya kalau dilakukan irigasi pada pasien yang tidak mentoleransi minum secara adekuat. Kontraindikasi ada dibagi dua, yaitu yang relatif dan yang absolut. Absolut itu memang sulit untuk dilakukan dan kalau dilakukan menjadi berbahaya. Yang relatif adalah kalau ada ketidaknormalan dalam diatesis hemoragik, koagulasi, faktor-faktor koagulasi. Itu masih bisa dilakukan dengan hati-hati. Lalu kalau baru saja dilakukan ligasi varises esofagus. Kalau pasien tersebut tidak dilakukan ligasi, jadi karena hanya ada varises saja, itu bukan kontraindikasi. NGT tetap bisa dipasang dengan aman. Kemudian kontraindikasi yang lain kalau yang ditelan sebelumnya adalah cairan yang bersifat alkalin. Namun ini juga masih bisa dipasang dengan hati-hati. Kontraindikasi absolut kalau ada trauma sehingga strukturnya menjadi deformitas sangat berubah. Nah, pada saat itu alternatifnya bukan lewat nasal tetapi lewat oral, jadi orogastric placement. Lalu kalau ada abnormalitas baik karena operasi maupun karena kelainan yang terjadi kemudian di vertical structure itu mungkin akan menjadi high risk untuk perforasi. Namun ini bisa disiasati dengan penggunaan endoskopi yang small caliber transnasal. Kemudian kalau ada perubahan mental status dan gangguan yang lain, ini caranya dipasang dulu endotracheal intubation, baru dipasang NGT. Nah, komplikasinya adalah mungkin menimbulkan GAT, ya, rasa mau muntah dan mungkin malah terjadi muntah, dan gangguan jaringan sepanjang trek dari nasogastric tube tersebut. Gangguan untuk perforasi esofagus ini amat sangat jarang terjadi. Kalau keliru masuk bisa terjadi intubasi di saluran napas dan mungkin juga dapat menimbulkan aspirasi ke saluran napas. Slide. Salah satu yang paling sering itu juga NGT untuk pemberian nutrisi. Keuntungannya yang pertama ini mudah dilakukan, tidak membutuhkan operasi, serta mudah untuk cek apakah penyerapan pasien tersebut bagus. Jadi residunya seberapa banyak sebelum pemberian nutrisi berikutnya. Nah, dengan terpasangnya NGT itu obat-obatan yang mungkin hanya bisa diberikan oral ya, ada obat-obatan yang hanya oral saja, itu bisa juga diberikan. Atau bila mau diberikan barium untuk pemeriksaan, itu juga bisa diberikan. Kekurangannya adalah dengan terpasangnya NGT ini mungkin malah aspirasinya menjadi meningkat risikonya. Tidak cocok kalau fungsi lambungnya terganggu. Kalau pemasangan jangka panjang mungkin menimbulkan nekrosis dan esofagitis dan dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Slide. Ya. Jenis NGT ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan
materialnya atau bahan NGT tersebut serta berdasarkan tipe. Jadi bentuknya NGT yang berbeda ya. Untuk material saat ini yang beredar di pasaran adalah poliuretan dan silikon. Sedangkan yang polivinil klorid dan rubber ini sudah jarang dijumpai. Kemudian untuk silikon itu juga ada yang dengan ada butiran-butiran logam di ujungnya. Untuk tipenya, tipe Levin, ini yang standar ya, hanya 1 lumen dengan bagian ujungnya terdapat lubang-lubang multiple. Terus yang kedua ini jarang ditemukan, yaitu yang salem-sam. Ini lumennya double, terpisah, satu untuk ventilasi, terus satunya lagi untuk irigasi atau lavase dari lambung. Slide. Ya, yang Levin yang sering kali kita temukan ya. Slide. Ini yang salem-sam ya. Jadi ada 2 lumen, satu untuk ventilasi, terus satunya untuk suction, jadi kompresi. Slide. Nah, seperti prosedur yang lain, sebelum memulai prosedur, adik-adik memperkenalkan diri kepada pasien, atau kalau pasien tidak sadar, dengan pendamping pasien. Dan dijelaskan kenapa NGT itu penting, adik-adik mendapatkan inform consent atau surat izin untuk melakukan tindakan. Isinya adalah tujuan, keuntungan, risiko, komplikasi, dan alternatif. Ya. Mungkin kalau untuk inform consent ada sesi tersendiri ya. Lalu yang ketiga, cek apakah alat dan bahan tersedia dan berfungsi dengan bagus. Slide. Ya. Sarung tangan tidak usah steril, tetapi bersih baru. Kemudian menggunakan masker dan face shield serta protective gown atau gown plastik disposable sekali pakai. Kemudian alat yang digunakan tentu saja adalah NGT dengan ukuran yang sesuai. Untuk dewasa ukurannya dalam French ya, 16 sampai 18. Kemudian untuk anak-anak itu cara mengira-ira adalah usia ditambah 16 kemudian dibagi 2. Jadi misalnya anak berusia 4 tahun, 4 tambah 16 kan 20, bagi 2 10. Jadi ukurannya adalah 10 gram. Lalu jeli yang berbahan dasar air, silokain spray, mungkin silokain spray itu juga ada tambahan vasokonstriktor. Kemudian segelas air minum dengan sedotan. Atau kalau tidak ada, itu pasien diminta untuk menelan ludah, itu bisa juga ya. Lalu towel atau pad yang dipasang pada pasien, jadi adik-adik nanti memakai protective gown, sedangkan pasiennya menggunakan towel atau pad untuk tumpahan-tumpahan yang mungkin terjadi. Lalu ada vomit bubble, atau pakai bengkok juga bisa. Slide. Kemudian untuk tes hearing dan stetoskop, lalu tape untuk fiksasi, dan mungkin ada safety pin-nya. Slide. Posisi pasien bisa duduk, setengah duduk atau duduk ya. Bisa bersandar dengan bantal dan kepala serta bahunya rileks. Lalu lehernya sedikit fleksi, sedikit fleksi. Posisi ini memudahkan NGT untuk melewati nasofaring masuk ke lambung. Dalam posisikan pasien, adik-adik cuci tangan, gown pakai masker, Google face shield, gown, dan pakai handscoon. Terus pasiennya dipasangi towel untuk tumpahan atau muntahan yang mungkin timbul, dan diminta untuk memegang basinnya atau asisten yang memegang. Diminta memilih mau lubang hidung yang kanan atau yang kiri, atau diperiksa bagian mana yang lebih ini.
Like. Kemudian, oh ya, kalau ternyata ada discharge ya di hidungnya, adik-adik harus ganti lagi handscoon-nya atau cuci tangan, ya. Biasanya ganti lagi handscoon-nya, karena tadi untuk meriksa ada discharge. Kalau tidak ada, bisa lanjut. Lakukan spray pada nasal dan orofaringial dengan silokain, atau diminta untuk menghirup, sniff ya, menghirup dan menelan. Kemudian ya, yang adik-adik saya kira sudah bisa belajar dengan mudah bagaimana cara mengukur panjangnya MGT sehingga nanti masuk ke dalam lambung yang di lokasi yang diinginkan. Lokasi yang diinginkan itu perbatasan antara korpus dengan antrum ya. Kalau terlalu panjang nanti MGT-nya bisa melengkung atau nekuk ya. Terus kalau terlalu pendek nanti bisa hanya di esofagus, jadi tidak sesuai. Caranya ujung MGT pada nostril, kemudian melewati earlobe, kemudian 2 jari di atas umbilicus atau di bawahnya costal margin. Di bawahnya costal margin itu sama. Untuk dewasa sekitar 55 sampai 65 cm. Ini juga kemungkinan dipengaruhi tinggi badan ya. Jadi kalau orangnya tinggi kemungkinan 65. Terus pasang siring pada ujung tube, ujung yang ada pasangannya yang biasanya warna hijau ya. Lalu ujung yang lainnya itu dikasih daily water piece. Slide. Insersi ujung MGT yang sudah dilumuri dengan daily water piece tadi ke lubang hidung yang diinginkan, paralel dengan hidungnya ya Dek ya. Jadi tegak lurus dengan kepalanya, tegak lurus dengan kepalanya. Jangan mengikuti batang hidungnya. Ini yang sering kali ditemukan adik-adik mengikuti batang hidungnya. Nanti ke atas kalau seperti itu. Jadi tegak lurus dengan kepalanya. Sampai ujungnya nanti akan terasa tahanan. Itu sekitar 10 ya, sekitar 10 atau 15-an cm, 15-17 cm. Nah, pada saat itu ujung itu sudah menyentuh nasofaring. Nah, biasanya bisa muncul gap atau batuk. Kalau seperti itu terjadi, tarik sedikit. Biasanya pasien juga mungkin agak kaget. Ya. Jadi pelan-pelan kalau sudah 10 cm itu, tanyakan apakah ada rasa tidak nyaman. Berhenti dulu kalau ada gap ataupun batuk. Terus kalau ada tahanan, agak diputar. Karena ujung NGT itu tidak lurus-lurus ya, tapi agak melengkung. Jadi agak diputar sehingga nanti ujung NGT tadi akan melengkung ke kaudal. Kalau tetap tidak bisa, tarik ganti dengan lubang hidung yang satu. Nah kalau bisa, nih tadi pasien mulai diminta untuk mulai menelan ludah atau menelan air minum. Kapan adik-adik berhenti? Kalau kelihatan napasnya menjadi tidak bagus, ada respiratory distress. Itu artinya masuknya ke saluran napas. Lalu pasien tidak bisa berbicara. Lalu kalau ditemukan darah yang mengalir keluar. Kapan berhenti juga kalau ada tahanan tadi ya, diubah posisinya tidak bisa, terus dipindah ke lubang hidung yang lain. Berhenti juga kalau ujung NGT-nya ternyata melingkar masuk ke cavum oris. Jadi pasien diminta membuka mulut, adik-adik lihat dengan pen light, ternyata masuknya ke cavum oris. Itu dihentikan, ditarik pelan-pelan. Light. Begitu tadi ada tahanan ya sekitar 15 cm. Kalau pasiennya masih merasakan cukup nyaman, lalu diminta untuk menelan air sambil didorong pelan-pelan. Kalau ada tahanan berhenti lagi. Jadi dorong kalau adik-adik tidak merasakan tahanan. Itu artinya pasien
kondisinya baik, bisa menelan dan tidak ditemukan suatu hambatan. Terus sampai ujungnya diperkirakan sudah di lambung, sesuai dengan tadi ukuran yang sebelumnya. Slide. Tadi kan sudah terpasang siring ya di ujung hijau ya yang di luar. Nah itu siringnya adik-adik boleh lepas ya, lepas sebentar, kemudian ditarik pelangernya supaya udara masuk, terus pasang kembali, didorong sambil didengarkan dengan stetoskop apakah ada suara tutup. Itu artinya kalau itu udaranya sudah masuk ke lambung, didengarkan stetoskop. Setelah ada suara tersebut, konfirmasi lagi, tarik diaspirasi isi lambungnya. Tapi kalau yang dimasukkan itu kecil frame-nya ya kurang dari 10 itu mungkin tidak bisa digunakan untuk aspirasi isi lambung. Alternatifnya mungkin ya dilakukan foto polos ya di daerah sekitar diafragma, jadi chest sekaligus upper abdomen. Hanya saja ini tidak rutin dilakukan. Setelah adik-adik pastikan bahwa NGT-nya sudah terpasang dengan baik, lalu difiksasi. Dan di ujung yang hijau tadi ditempatkan kateter tip siring atau kateter bag kalau untuk dikompresi atau ditutup. Jadi ada NGT yang ada tutupnya. Itu kalau biasanya kalau untuk feeding. Slide. Setelah selesai, lepas sarung tangan, buang di tempat yang sesuai ya, limbah medis. Kemudian adik-adik buat rekam medik ya. Rekam mediknya berisi catatan prosedur yang sudah dilakukan di medical report. Dan lihat kondisi pasien, tanyakan apakah cukup nyaman dan apakah ada pertanyaan. Lalu ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang di daftar pertanyaan sebelumnya itu lanjut dulu ya yang enam. Ya, slide berikutnya adalah tentang enam slide. Ya. Enema itu adalah pemberian cairan atau obat-obatan melalui rektum, dapat digunakan untuk sebagai terapi untuk mengeluarkan kotoran yang tidak bisa dikeluarkan ya, ataupun untuk melakukan prosedur diagnostik. Selain itu, enema juga dapat diberikan untuk memberikan obat-obatan. Indikasinya, enema yang untuk pengobatan adalah enema untuk konstipasi, enema untuk infaksi fekal, kemudian untuk kepentingan diagnostik adalah persiapan sebelum visualisasi dari saluran cerna, baik langsung maupun tidak langsung ya. Langsung itu dengan kolonoskopi atau sigmoidoskopi, tidak langsung kalau dengan pemeriksaan radiologi ya, baik dengan colon in loop atau CT scan, itu sebelumnya diberikan enema untuk membersihkan dari feses. Kemudian juga enema bisa diberikan untuk membersihkan tinja, setelahnya baru diberikan obat-obatan. Kemudian enema yang diberikan untuk pengobatan itu contohnya kalau untuk diazepam ya, untuk kondisi kejang demam pada anak-anak itu kan diberikan secara enema. Itu nanti yang obat-obat yang akan diabsorpsi kemudian berdampak kerjanya secara sistemik. Ada juga enema obat
yang tujuannya adalah untuk kondisi di rektum maupun sigmoid atau mungkin lebih ke atas lagi sampai ke kolon descendens. Itu untuk topikal, pengobatan topikal. Like. Ya, untuk alat dan bahannya tentu saja adalah cairan enema dan enema kitnya. Sedangkan yang lain untuk lubrikasi, gloves untuk operator, dan alkohol bisin untuk hand hygiene. Untuk kebersihan adalah towel tisu paper, kemudian selimut mungkin ya untuk pasien, fecal container, serta alas untuk nanti tumpahan kalau ada feses yang keluar. Slide. Ya, prosedur sebelum mulai prosedur sama ya, perkenalkan diri Anda, kemudian dapatkan inform consent, lalu jangan lupa sebelum melakukan enema. Itu sama seperti kalau sebelum adik-adik melakukan pemeriksaan abdomen, betul. Minta pasien untuk berkemih terlebih dahulu, karena lebih nyaman. Terus periksa dulu abdomennya, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi singkat saja, baru hand hygiene lagi dan menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya tidak perlu steril tapi bersih dan baru. Slide. Tempatkan alas untuk pasien dan pasien diminta untuk berbaring miring ke kiri, resting position. Lepas celana pasien, boleh diselimuti yang bagian bawah ya. Slide. Lalu persiapan untuk enemanya sendiri, masukkan ke dalam pots-nya sekitar 500 sampai 500 cc sampai 1 liter, gantungkan dengan cukup tinggi ya, sekitar 12 inch atau paling tidak itu 30-an cm di atas anus atau rektum. Terus jangan lupa di klem ya, supaya tidak mengalir. Jadi dialirkan dulu sampai hampir di ujungnya, terus diklem. Nah, setelah bahan dan alat siap, diinspeksi daerah anus, pastikan bahwa tidak ada kontraindikasi, seperti misalnya ada perdarahan. Jadi perdarahan tersebut kalau hanya sedikit ya, itu masih bisa untuk dilakukan enema, terutama kalau enemanya untuk pengobatan. Insert ujung dari husnya ke dalam anal kanal sekitar 2-3 cm ke dalam anus ya. Terus dorong sampai sekitar 4 inci. Sekitar 10 cm ya. Tapi kalau pasiennya merasakan kesakitan atau keluar darah atau adik-adik merasakan tahanan, berhenti dulu. Jangan dilanjutkan. Inspeksi lagi ada apa betul. Like. Nah, setelah masuk ya, sekitar 10 cm tadi, lalu klemnya dibuka. Ya. Prosedur untuk setengah sampai 1 liter itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Setelah habis, klem lagi, terus kemudian dilepas ya, ditarik keluar, dibersihkan. Terus pasien diminta untuk tetap berbaring sampai terasa. Kalau untuk terapi konstipasi ataupun fekal impaksi ya, itu sampai nanti terasa untuk ingin buang air besar. Setelah selesai enema, periksa kembali abdomennya apakah ada perubahan, misalnya terasa kram atau ada defense yang itu diobservasi dulu. Selain itu juga feses yang keluar ada observasi seperti apa. Setelah selesai, kondisi pasien baik, lepas handspoon, masukkan ke limbah medis, catat di rekam medik,
dan tetap diobservasi pasien, tanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan oleh pasien dan ucapkan terima kasih. Slide. Yang berikutnya adalah ini sebetulnya hanya overview tentang pemeriksaan rectal tooth atau digital rectal examination. Slide. Untuk ini sama, jadi ini tidak perlu inform consent tertulis, tetapi inform consent verbal. Seperti kalau adik-adik ingin melakukan pemeriksaan fisik yang lain ya. Hand hygiene, pakai sarung tangan, tidak steril tapi bersih dan baru ya. Kemudian inspeksi dulu perianal. Tangan yang kiri itu meregangkan, maaf ya, pantat gitu ya, supaya nanti lebih terbuka perianalnya. Kemudian palpasi daerah perianal dengan tangan yang kanan. Kemudian setelah itu lumuri dengan jeli pada jari kedua ya. Terus mulai dimasukkan arah clockwise. Jadi biasanya di jam telapak jari itu menghadap ke jam 6. Untuk konsensus yaitu ya, konsensus pemeriksaan itu kalau arah anterior itu adalah jam 12. Sedangkan arah posterior itu adalah arah jam 6. Nah, permukaan palmar dari jari itu menghadapnya ke arah jam 6. Kemudian setelah masuk putar clockwise arah jarum jam ke arah jam 12 sambil adik-adik merasakan di situ ya. Merasakan ampullarektinya. Lalu balik counter clockwise kebalikan ala jarum jam sampai ke arah jam 12 kembali. Nah, pada saat sampai ke arah jam 12 itu adik-adik juga bisa meraba prostat. Dan kalau perempuan, ya kalau laki-laki meraba prostat, kalau perempuan meraba uterusnya. Sewaktu insert jari, adik-adik juga merasakan tonus dari sphincter musculus aninya, kemudian permukaan dari mukosa rektum, kemudian dengan penekanan apakah ada nyeri, kemudian apakah teraba massa di ampulla rekti. Kalau ada massa juga dideskripsikan masanya teraba bagaimana, konsistensinya, kemudian mobil atau fix. Ya. Terus kalau massa yang fix, ditekan apakah menimbulkan rasanya. Kemudian untuk prostat, mungkin sudah ada ya, jadi untuk prostat apakah ujung jari adik-adik itu bisa mencapai full dari superior prostatnya. Ukurannya kemudian diperkirakan. Setelah ditarik, lihat apakah ada tinja, apakah ada darah, dan apakah ada. Kalau ada tinja, dimintakan bagaimana tinja tersebut konsistensinya serta warnanya. Slide. Ya, ini yang terakhir ya. Sekarang ini mungkin berinjak ke pertanyaan ya. Jadi apa kelebihan pemasangan NGT? Tadi sudah terjawab ya di slide, kemudian apa pemberian. Untuk enema jenis pelumas apa? Ya, untuk pelumas memang yang dianjurkan adalah yang water based. Jadi untuk NGT, rectal tooth, enema itu water based. Sama seperti yang untuk vaginal tooth juga sama ya. Pemasangan kateter, door kateter itu juga sama yang water based, jadi yang water based. Hanya untuk yang kateter sebaiknya yang steril. Untuk pemasangan kateter urin itu yang steril. Kalau yang untuk rectal tooth, vaginal tooth cukup yang bersih, baru ya, tidak melewati masa ini. Terus untuk pemasangan
NGT juga cukup yang bersih. Jadi bersih itu biasanya steril kan, masih di dalam tabung. Kemudian ini apa kesalahan yang sering terjadi? Maaf, yang penting adalah pada saat kalau NGT ya, pada saat mencapai sekitar 15 cm itu, pada saat mencapai nasofaring. Itu perhatikan kesempas ya. Nah, itu yang paling tidak nyaman tuh, Pak. Ya. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, jelly untuk pemeriksaan USG. Jadi USG itu kan untuk jelly itu sebagai penghantar ya. Itu jangan digunakan untuk pemeriksaan rektal tuse, untuk pemasangan NGT jangan ya. Karena berbeda, itu bukan untuk prosedur diagnostik. Pinjam ya dok ya. Ini apakah terlihat ya? Jadi kalau yang ini adalah jelly untuk USG. Nggak boleh dipakai, tidak boleh ya, tidak boleh dipakai untuk pemeriksaan rektal tuse maupun vaginal tuse, pemasangan NGT, pemasangan DC, nggak boleh pakai ini. Ini untuk USG ya. Nah, yang dipakai adalah ini, yang seperti ini ya. Ini bahan dasar water base, jadi tidak ada minyaknya. Anda tulisannya di sini tidak berminyak ya, tidak berminyak. Dan memang digunakan untuk prosedural pemasangan NGT maupun untuk rectal tuse. Ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup ya, matur nuwun, dokter. Waktu saya kembalikan kepada dokter. Oke, terima kasih Dokter Katrin. Tadi sekian menjawab yang ada di GFAM gitu, oke. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau ingin bertanya langsung. Oke, sepertinya sudah cukup ya Dokter Katrin. Monggo mungkin Dokter Katrin bisa melanjutkan agenda yang lain, Dok. Terima kasih atas waktunya, Dok. Ya, untuk pemateri selanjutnya dengan Dokter Roni, monggo Dok, bisa dimulai sekarang, Dok. Dokter Roni, apakah mendengar suara saya, Dok? Oh, Ya, terima kasih Mbak Sofi. sama-sama Dok, monggo Dok. Kalau saya, kayaknya nggak ada materi yang disampaikan ya. Jadi Sudah mungkin saya bisa langsung menjawab pertanyaan Mawon mungkin gitu. tanya aja mungkin ya. Ini ada beberapa yang masuk Dok. Yang saya itu yang mana Mbak? Berarti untuk yang sekarang menikah terkait dengan jaundice case menikah Dok, yang IPM jaundice. Menikah ada 3 pertanyaan dari satu nih Dok, satu yang masuk. Menikah menanyakan terkait dengan faktor risiko. Ya? Faktor risiko apa saja yang paling perlu diperhatikan dalam evaluasi jaundice pada anak dan neonatus, Dok? Monggo Dok bisa Ya, terima kasih. Jadi untuk di BCCT kali ini saya Roni Tirlaksono dari KSM Anak. Kami divisi gastrohepatologi. Jadi beberapa tahun terakhir ya, mungkin 2 atau 3 tahun terakhir, kami memang memasukkan materi yang tidak seperti biasanya. Jadi kita memasukkan kolestasis
di dalam blok jaundice. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, maka teman-teman harus paham dulu bahwa terminologi jaundice dan kolestasis itu bagaimana mereka saling berkaitan ya, karena tidak semua jaundice itu kolestasis ya. Kalau kolestasis kan pasti jaundice. Sehingga apa yang kita sering lihat ya dari di lapangan, banyak dokter umum yang mungkin bingung ya antara jaundice dan kolestasis, sehingga kita ingin menekankan terkait kolestasis sebagai salah satu penyebab jaundice. Yang lebih banyak dipahami adalah jaundice yang fisiologis mungkin ya, yang terkait produksi yang berlebihan atau masalah konjugasi. Tapi problem kolestasis itu jarang atau sering terlewat ya. Sehingga pertanyaan untuk faktor risiko apa yang perlu diperhatikan, yaitu adalah kita harus memastikan apakah anak ini jaundice-nya tergolong ke yang hiperproduksi dari bilirubinnya, atau problem konjugasi, atau problem kolestasis. Untuk yang problem kolestasis yang kita utamakan di BCCT kali ini adalah faktor risiko. Kita ingin melihat apakah ada kondisi-kondisi infeksi, misalkan infeksi di intrauterin, sehingga faktor risiko dari riwayat perinatal, ya, antenatal care, perinatal, postnatal itu menjadi sangat penting untuk ditanyakan. Saat nanti berlatih anamnesis di IPM, jangan lupa menanyakan terkait riwayat antenatal, ya, perinatal, postnatal ya. Itu harus ditanyakan ya. Termasuk infeksi-infeksi yang terkait misalkan infeksi TORCH pada ibu hamil dan apa saja gejalanya pada bayi baru lahir. Sehingga faktor risiko terkait TORCH ini harus ditanyakan pada anak-anak yang jaundice karena kolestasis. Dan di anamnesis silahkan ditanyakan terkait pre-natal dan postnatalnya. Kira-kira itu Mbak Sofi untuk pertanyaan nomor 1. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang penanya mau dikonfirmasi. Minko yang nanya atas nama Mbak Serlita Maharani. Monggo Mbak Serlita, apakah ada yang perlu dikonfirmasi lagi Mbak Serlita? Halo Mbak Serlita, apakah sudah jelas Mbak? Sepertinya sampun ya dok ya, sampun jelas. Ya mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Dokter Roni terkait dengan IPM jaundice menika dok? Terkait mungkin perusahaan penunjangnya apa saja atau apa yang perlu ditekankan? Ya, kalau kasusnya apa ya Mbak ya waktu itu yang saya kasih ya? Yang kemarin itu yang terkait jaundice. Yang buat latihan skill slide itu saya agak lupa ya. Sebentar dok. Untuk yang jaundice menika terkait dengan hepatitis A, kemudian sama kolesistis kolesistitis ya? Iya, kolesistis. Atresia biliar masuk nggak ya? Itu nanti masuknya ke IPM-nya terkait dengan limitasi. Nanti tujuan akhirnya dirujuk. Betul. Iya, Betul. Ya, jadi ada 3 kasus jaundice ya yang dari bagian anak itu kita persiapkan. Ada hepatitis A, terus ada kolesistitis ya, sama satu lagi terkait atresia biliar, di mana nanti juga berhubungan dengan topik BCCT yang rujukan ya, Mbak Sofia, tentang rujukan. Jadi nanti teman-teman kan tentunya akan melihat standar kompetensi dokter Indonesia ya, karena sekarang belajar menjadi mahasiswa untuk lulus menjadi dokter umum, maka saat di praktek sehari-hari harus tahu dulu, nanti bisa lihat cari googling untuk standar kompetensi dokter Indonesia, nanti di bagian yang jaundice, di bagian gastrohepatobiliar anak, kompetensi yang 4 itu apa saja. Nah, atresia biliar ini merupakan salah satu yang kompetensinya dirujuk gitu ya. Jadi nanti harus tahu kapan harus merujuk. Kalau yang terkait hepatitis A itu sepertinya kompetensinya 4. Jadi mampu menata laksana sendiri. Untuk faktor resiko, nyambung ke pertanyaan yang tadi, maka nanti juga dilihat ya kasus hepatitis A itu bagaimana penyebarannya, lalu penularannya yang fekal oral itu bagaimana lingkungannya juga harus ditanya. Kalau satu lagi yang kolesisitis itu umumnya sekunder, bisa juga terkait batu, maka lifestyle akan menjadi salah satu faktor risiko yang penting.
Jadi nanti silakan untuk lecture-lecturenya yang terkait dengan jaundice bisa dibaca-baca ulang sehingga pada saat skills lab latihan di BCCT nanti bisa dipertajam ya cara anamnesisnya. Ada lagi Mas Sofi? Sampun Meko dok, sepertinya dok sudah semua. Dan mungkin besok saat IPM berlangsung ya dok, mungkin bisa ditanyakan langsung dengan instrukturnya. Mungkin yang kurang jelas bisa tanyakan langsung. Kalau yang diare itu udah dijawab ya tadi ya? Yang diare untuk yang sesi 2 atau mau dibahas sekarang dok? Mungkin sesi 2 mau dok? Oh, Biar sesi 2 ya ya oke oke. mungkin minggu depan gitu dok. Ya ya. Oke. Oke, Bang Kenten. Oke, sama dok mungkin sudah cukup ya Dokter Roni. Sudah semua Ya. pertanyaan sudah dijawab, sudah dijelaskan lagi. Oke, mungkin terima kasih Dokter Roni atas waktunya. Monggo bisa Ya, terima kasih melanjutkan banyak. aktivitasnya kembali. Oke, untuk teman-teman mohon untuk diperhatikan kembali ya. Saya akan mengulang kembali. Jadi mohon untuk jangan keluar terlebih dahulu. Jadi karena ini adalah BCCT dan merupakan syarat untuk mengikuti OSCE fase 2 ya, jadi harus kehadirannya harus 100%. Jadi mohon untuk teman-teman jika izin nanti silakan untuk mencari kelompok yang lain jika memungkinkan. Dan ketika izin dan kelompok lain sudah tidak ada lagi, mohon untuk langsung mengajukan untuk surat inhal ya. Jadi memang untuk besok itu kami perhatikan sekali untuk kehadiran teman-teman. Jadi untuk saat OSCE fase 2 belum terpenuhi kehadirannya 100%, jadi mohon maaf untuk OSCE fase 2-nya belum kami ikutkan. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertukar jadwal, jadi misal kalian kelompok 1 ingin gabung ke kelas lain dengan kelompok yang lain dengan hari yang lain, mohon untuk memprint out kembali untuk surat pemindahan jadwal itu yang kami share di Gamel atau nanti akan kami share lewat ketua angkatan juga. Jadi silakan untuk surat itu di print out ya, jangan cuma submit di Gamel, tapi untuk yang pemindahan kelompok untuk agar di print out nanti ditunjukkan ke kami, ke adminnya Skill Lab, jadi kami biar tahu ya kalian pindah ke kelompok mana gitu. Jadi kami juga ada bukti suratnya kalian sudah submit gitu ya. Kemudian untuk izin-izin, terutama untuk yang izin ujian mini OC atau OC, nanti tolong langsung hubungi ke admin Skillab ya untuk OC fase 2 dan sama ujian besok semester 5, mohon untuk langsung WA ke saya saja, jadi biar kami bisa langsung proses. Jadi tidak di dua, jadi submit ke Gamel dan juga WA ke kami, gitu ya. Gitu teman-teman, ada pertanyaan? Oh ya, satu lagi untuk Just Lab, mohon maaf kami di Skillab tidak ada yang dipinjamkan, jadi untuk Just Lab tetap harus bawa sendiri-sendiri ya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon untuk diperhatikan, mumpung ini masih awal semester ya, jadi untuk diperhatikan kembali. Oke teman-teman, selamat datang di tahun ketiga. Semoga pada semangat lagi. Besok ada OSCE fase 2 dengan SKS-nya lumayan berat ya teman-teman. Jadi mohon untuk diperhatikan belajarnya. Oke, kami tutup untuk briefing pada siang hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.